الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خاطبوا الناس على قدر عقولهم. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Teman-teman calon mubalik-mubalighah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, kita semua mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi hari ini adalah materi tentang training imam dan khotib, yaitu di Lembaga Mubalik Al-Khairiyah. Ini sekalipun jurusannya umum, ya, maka kalian ketika sudah lulus, ketika diminta oleh masyarakat untuk menjadi imam dan khotib, harus bisa, harus siap, ya. Karena pernah kejadian, dia sudah lulus jadi sarjana, kemudian masyarakat meminta, karena tahu sudah lulus sarjana itu udah hebat, gitu ya. Dan ternyata jurusannya umum, ya jarang disentuh. Akhirnya apa? Seorang alumni ini alasannya itu saya lagi sakit perut, nggak bisa. Ternyata memang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena belum pernah belajar. Maka sekalipun jurusan umum, apalagi jurusan tarbiyah, ya, maka harus wajib bisa. Maka nanti ke depan, setelah saya sampaikan training ini, teman-teman harus bisa membuat rumusan materi tentang khutbah, ya, dan akan menulis satu-satu karena praktek, bukan hanya saya aja yang ngomong, ya, tapi semua harus ngomong, ya, semuanya harus ngomong. Kemarin teorinya sudah, nanti kita akan coba kembali, ya, tentang materi kedua ini, yaitu materi tentang imam dan khotib, ya, di Lembaga Mubalik Al-Khairiyah. Baik, langsung saja kita langsung kepada syurutul Jumu'ah di sitatnya. Syarat sholat Jumat ada 6, ya. Pertama, ya, yaitu dikerjakan di waktu zuhur, atau antakuna kulluha fi waqti zuhur, ya. Artinya dikerjakan di waktu zuhur. Nggak bisa sholat Jumat dikerjakannya asar atau jam 11. Ini penting. Biasanya, mohon maaf, di sebagian masjid yang tidak mengerti waktu, ya, yang tidak tahu ma'rifatul dukhulil waqti, kadang main adzan saja, apalagi di industri, kadang, ya, masih waktu 10 menit belum waktunya zuhur sudah adzan. Nah, ini kalau dipaksakan, ini khawatir tetangga kita, saudara kita yang mendengar azan padahal belum waktunya, maka sholatnya tidak sah. Karena dikerjakan waktu zuhur tentu maksudnya adalah ma'rifatun dukhulil waqti, waktunya harus sudah tepat. Kemudian yang kedua, antuqama fi khittatil balad. Apa artinya? Didirikan di perbatasan daerahnya. Jadi memang kalau kita kajian fikih Syafi'iyah, ya, sholat Jumat itu, ya, di tempat kita tinggal. Di mana tempat kita tinggal di daerah kota Cilegon, ya, itu bagian dari syarat, ya, sholat Jumat. Kalau kita lagi musafir, ya, maka kita tidak diharuskan melaksanakan sholat Jumat, boleh diganti dengan sholat zuhur. Tapi kalau kita mukim di tempat, ya, antuqama, ya, mukim di tempat kita, maka itu wajib melaksanakan sholat Jumat.
Kemudian yang ketiga, antusalla jama'atan, artinya dikerjakan dengan berjamaah. Gak bisa sholat Jumat 2 orang misalnya. Nah, di fikih Syafi'iyah melaksanakan sholat Jumat harus minimal 40 orang. Nah, syarat yang keempatnya ayyakunu arba'ina ahraran dzukuran balighin. Apa artinya? Berjumlah minimal 40 orang merdeka laki-laki balik yang mustautin, penduduk yang menetap. Jadi kalau kita jumlahnya kurang dari 30 ya sebaiknya kita gabung di masjid terdekat agar jumlah masyarakatnya minimal 40 orang. Kalau kurang dari 40 orang maka syarat ini tidak memenuhi, maka tidak boleh melaksanakan Jumatnya. Karena Jumat itu minimal kata fikih Syafi'iyah arba'ina ahrar, yang 40 dzukuran laki-laki balighina sudah balik. Tahu balik ya? Ini adik-adik tahu balik ya? Sudah balik belum? Sudah ya. Semester berapa ini? Hah? Baru masuk semester 1. Ada yang semester 3 enggak? Semester 6 Kemudian selanjutnya yang kelima, syarat salat Jumat itu alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi dzalikal balad. Tidak didahului atau berbarengan Jumatan lainnya di daerah tersebut. Apa maksudnya? Jadi kadang ada di sebagian kampung masjidnya ada 2. Masjidnya ada 2, yang satu jumlahnya belum ada 40, kemudian sangat dekat, kemudian dua-duanya melaksanakan sholat Jumat. Itu termasuk belum memenuhi syarat. Harusnya kalau sholat Jumat satu masjid saja digabung jadi satu, supaya jumlahnya lebih daripada 40 orang. Kemudian yang terakhir, syarat sholat Jumat itu adalah ayyataqaddama khutbatan, didahului 2 khutbah. Jadi kalau khutbahnya 1 kali ya, tidak ada duduk dulu, maka itu tidak sah. Karena aliran yang kemarin kita sama-sama ketahui, Panji bilang itu yang khutbah perempuan, nah, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Menyalahi aturan fikih. Kenapa? Karena dalam fikih ahraran dzukuran, ya sudah merdeka kemudian dzukur artinya laki-laki. Kalau perempuan nggak boleh, ya. Nggak boleh jadi khotib. Yang wajib adalah harus laki-laki ya. Kemudian ini yang harus dipahami ya. Ini rukun khutbahnya, rukun khutbatain khamsah. Jadi rukun khutbah ada 2. Artinya rukun khutbah ada 5. Maksudnya ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Yang perlu menjadi catatan khusus yang pertama adalah hamdulillahi fihima. Jadi rukun khutbah atau 2 khutbah ada 5, memuji Allah pada kedua khutbah. Ini penting. Apa maksudnya? Jadi kalau teman-teman mau menjadi seorang khatib ya, alhamdulillah itu sebetulnya sudah cukup. Tapi baiknya, bagusnya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Silakan. Boleh juga alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab ya, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ya. Kemudian innal hamdalillah, yang penting ada kalimat alhamdulillah ya. Ini sebagai rukun. Kalau tidak ada pujian kepada Allah maka khutbahnya tidak sah ya. Ini baik khutbah pertama maupun khutbah kedua harus ada alhamdulillah. Silahkan pilih yang paling gampang. Kalau teman-teman baru mulai ya di kampung, kalau di kampung enak biasanya pakai teks gitu kan, pakai teks khutbah. Kalau ada yang usil, teksnya diambil pas maju ke depan gitu ya, maka harus hafal nih ya rukun khutbahnya. Yang pertama adalah alhamdulillah fihima, artinya memuji kepada Allah baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Ini wajib. Apa maksudnya kalimat alhamdulillah? Itu yang harus. Kemudian yang kedua, assalatu ala nabi fihima, bersolawat kepada Nabi. Boleh Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau juga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Ini namanya
rukun khutbah. Termasuk nanti di khutbah kedua juga harus ada sholawat. Kalau syahadat itu tidak masuk rukun, ya, tidak masuk rukun. Boleh dibaca, boleh tidak. Tapi lebih afdolnya dibaca, ya. Jadi kita ulangi lagi, rukun khutbah yang pertama apa? Memuji kepada Allah. Kemudian yang kedua, sholawat kepada Nabi. Ini wajib, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Kemudian yang ketiga, al-wasiyatu bittaqwa fihima. Wajib membaca wasiat, ya, ke dalam dua khutbah, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Apa sih wasiat takwa itu? Yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau juga ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Atau ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa badda minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, itu namanya ayat-ayat tentang wasiat takwa, ya. Itu wajib dibaca baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Jadi ini yang paling prinsip, ya. Yang paling prinsip itu muji kepada Allah, sholawat kepada Nabi. Kemudian yang ketiga adalah wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Kemudian rukun yang selanjutnya yang keempat, wa qira'atu ayati minal qur'ani fi ihdahuma. Kemudian di rukun pertama atau di rukun kedua boleh harus membaca Al-Quran di salah satu kedua khutbah. Apa maksudnya? Kalau sudah dibaca di pertama, itu di kedua nggak dibaca nggak masalah. Tapi lebih afdolnya di pertama dibaca, ya, di kedua juga dibaca. Itu namanya membaca ayat Al-Quran, termasuk rukun khutbah. Kemudian yang terakhir, wa du'a lil mu'minin wal mu'minati fil akhir. Artinya mendoakan kepada orang-orang beriman laki-laki maupun beriman perempuan di akhir khutbah. Ini namanya rukun khutbah. Jadi yang harus dibaca di awal dan kedua, membaca alhamdulillah atau pujian kepada Allah, yang kedua sholawat kepada Nabi, kemudian yang ketiga wasiat. Tapi kalau baca Al-Quran ini cukup boleh di di khutbah pertama atau di khutbah kedua. Tetapi kalau doa adanya di akhir, ya. Kalau di pertama boleh saja, tidak masalah, ya. Tetapi kalau berbicara rukun, lebih tepatnya ini dibaca di akhir khutbah. Berarti ada berapa semuanya? Ada 5. Yang wajib dibaca antara khutbah pertama dan khutbah kedua, apa yang pertama? Memuji kepada Allah. Yang kedua, salawat kepada Nabi. Yang ketiga, berwasiat, ya. Ini wajib dibaca di mana? Di pertama dan kedua. Dua-duanya harus dibaca, ya. Tuh makanya fihima itu artinya apa? Di pertama dan kedua. Penggunaannya adalah tasniyah, ya. Nggak boleh misalnya meninggalkan membaca pujian kepada Allah atau salawat kepada Nabi, salah satunya nggak dibaca. Maka pernah kejadian, ya, salah satu menteri nggak baca sholawat rupanya karena mungkin lupa atau apa gitu, ya. Maka itu udah tuh, maka sholat Jumatnya itu sudah, ya, gugur atau batal. Kenapa? Karena tidak memenuhi rukun khutbah, ya. Ulangi lagi, yang pertama apa? Memuji kepada Allah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi. Yang ketiga, wasiat takwa. Di mana ini dibacanya? Khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian kalau baca Al-Quran cukup salah satu khutbah, boleh di pertama ataupun kedua. Yang terakhir, mendoakan atau berdoa. Itu hukumnya harus atau wajib dibaca. Kalau tidak dibaca, maka sholat Jumatnya bisa batal.
Ini yang harus teman-teman perhatikan tentang hukum khutbah. Nanti pekan depan harus nulis teks khutbah semampunya ya, masing-masing nanti praktek supaya bisa. Kalau cuma mendengarkan begini, ya kita bingung. Apalagi nanti kalau nggak maju sama sekali, ya nggak akan bisa. Ya siap ya pekan depan ya? Enggak. Terus kapan siapnya? Setuju. No, bukan praktek di masjid, enggak di masjid. Di sini kalian baca teksnya, maju menjelaskan, ya. Ya silakan. Majunya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri mas bareng-bareng. Emang mau diskusi? Satu-satu ya, satu-satu supaya bisa. Ini beberapa kesalahan nih, banyak mahasiswa yang belum tahu ya kesalahan jamaah saat khutbah. Kalau khotib sudah naik mimbar, ini awas kata Rasulullah, man massal hasa faqad lagha. Barang siapa bermain kerikil maka sia-sia Jumatnya. Ada kadang udah khutbah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wah itu pada pegang HP gitu ya. Itu hati-hati. Apa faqad lahu, tidak mendapatkan pahala Jumat. Sah ya, hanya mendapatkan pahala sholat duhur, tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Ya. Termasuk duduk begini hukumnya makruh kalau saat khutbah. Tuh kayak kalian duduknya begini tuh ya, neguk lutut itu makruh kalau saat khutbah Jumat. Kalau sekarang nggak apa mengejengking gitu nggak apa-apa ya. Tapi kalau nyaki khutbah duduk seperti itu termasuk mengedarkan kotak amal. Ini sebaiknya tidak boleh. Bayangkan tuh hadis Rasulullah, man massal hasa faqad lagha. Barang siapa bermain kerikil maka sia-sia Jumatannya. Ada kotak amal kan sering digeser ya. Itu DKM-nya harus diingetin tuh. Apalagi kalau bapak kamu misalnya ya, Pak, di dalam hadis sahabat itu main gitu-gitu. Ini ada kerikil, namanya orang lagi iseng gitu kan, inget gitu-gitu. Main gitu tuh, tangannya kadang kan, ini laki-laki khususnya ya, karena perempuan nggak diwajibkan Jumat. Itu Rasulullah menegur, man massal hasa faqad lahu, barang siapa bermain kerikil maka sia-sia Jumatannya. Maksudnya apa? Tidak mendapatkan pahala Jumat, hanya mendapatkan pahala sholat duhur. Terus masuk menggerakkan kotak amal sebaiknya tidak ya. Kenapa? Kerikil aja nggak boleh, apalagi kotak amal. Harusnya bagaimana? Taruh aja di depan pintu, diumumkan sebelum khutbah, sebelum khotib naik mimbar. Demi menghilangkan pahala. Itu hilang pahala. Ini yang paling banyak di kampung-kampung nih. Ya. Sini ada ininya, ada kursornya. Kerikil saja ditegur setelah selesainya, apalagi mengedarkan kotak amal. Tuh, kelihatan nggak duduk tuh? Iya, jelas kan? Larangan duduk memeluk lutut saat khutbah Jumat. Ya, ini jelas kata Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil hukwati yaumal jumu'ati wal imam yakhtub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduk dengan meluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Ya. Kenapa? Karena mohon maaf ini termasuk duduknya syaitan. Ini syaitan seperti ini. Ya. Kelihatan nggak namanya? Baik gitu ya. Apalagi kalau lagi saat khutbah duduknya harus silang seperti kalian ya. Atau juga kemudian selanjutnya kesalahannya larangan berbicara saat khutbah Jumat. Khotib lagi ngomong, kata Rasulullah, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati anshid wal imamu yakhtubu faqad laghawta. Jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, khotib sedang berkhutbah, sungguh kau telah berkata sia-sia. Apa maksudnya? Ini khotib sudah naik mimbar, kalian ngomong, ada yang ngobrol, diam, kan itu kan? Ansyid maksudnya diam.
Kemudian apa? Sungguh engkau telah berkata sia-sia. Apa maksudnya? Sama seperti tadi, sah sholatnya hanya mendapatkan pahala sholat duhur, tidak mendapatkan pahala Jumat. Maka kita diam saja, tidak ada tutur kata apapun saat khatib naik mimbar. Jelas nggak dulu? Halo, nih khatibnya sudah naik mimbar, kemudian ada jamaah ngobrol diam-diam, dia ngomong diam-diamnya itu ya, faqad laghauta, sungguh ia telah sia-sia. Apa maksudnya? Tidak mendapatkan pahala sholat Jumat, hanya mendapatkan pahala apa? Sholat duhur. Jauh pahalanya ya. Nah, kriteria menjadi imam sholat ya. Apa kriterianya? Dalam riwayat Uqbah ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling berhak ya, kriteria menjadi imam yang pertama adalah siapa? Kaum bacaannya yang paling fasih, yang paling bagus. Itu jadi prioritas. Jadi imam itu harus yang paling fasih, paling bagus, paling indah bacaan Al-Qur'annya ya. Kalau teman-teman bareng sekelas ya, kemudian mau sholat ke masjid, gak ada siapa-siapa, gak ada yang sering imamnya gak datang, maka pilihlah di antara teman itu yang paling bagus. Apanya paling bagus? Yang pertama, bacaan Al-Qur'annya, kefasihan bacaan Al-Qur'annya, termasuk keindahan irama bacaan Al-Qur'an. Kemudian bagaimana? Fa ikanu fil qira'ati sawa'an, maka jika baca Al-Qur'annya itu adalah sama, ya misalnya ada di satu teman atau satu kampung, sama-sama fasih, sama-sama indah, sama-sama bagus, maka apa harus kriteria yang lain? Fa'lamuhum bis-sunnah, maka orang yang lebih tahu tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling banyak hafalan hadisnya, yang paling mengerti tentang sanadnya, yang mengerti tentang rawi, ya tentang matan. Insya Allah dari dua kriteria ini saja pasti akan berbeda. Artinya apa? Pilih orang yang lebih mengetahui tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau diantara di masyarakat kita bacanya sama-sama fasih, umurnya sama, tampaknya sama, ya, maka cari yang kedua apa? Fa'a'lamuhum, orang yang lebih tahu tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ikanu fi sunnati sawa'an, maka jika pengetahuan sunnahnya sama, fa'aqdamuhum hijratan, maka orang yang lebih dulu hijrah. Ini karena kita lahirnya sama, ya. Hijrah ini kalau zaman Rasulullah SAW, orang yang pertama kali ya hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Siapa dulu? Kalau di sini, ya tentu kita umur ya. Karena dalam riwayat yang lain, wal ya ummakum akbarukum, jadikanlah imam di antara kalian yang paling tertua, yang paling dewasa. Misalnya beda 1 tahun, pengetahuan Al-Qur'annya sama, pengetahuan sunnahnya sama, maka pilihlah yang paling dewasa umurnya. Kemudian fa'ikanu fil hijrati sawa, maka jika pada saat hijrahnya sama, ya, artinya maka apa yang terakhir fa'aqdamuhum silman, orang yang lebih dulu masuk Islam. Ya. Jadi orang yang lebih unggul lah, itulah yang berhak menjadi imam. Kadang memang ada di kampung ya, memang sudah sepuh, sudah tua, giginya sudah pada ompong, sudah pada rontok, pengennya imam terus. Padahal ada tuh orang yang sudah dewasa, yang sudah dewasa, kemudian sudah punya istri, punya anak, bacanya lebih fasih, lebih pinter, mestinya yang tua itu mengalah. Kenapa? Karena urutan yang pertama, orang yang lebih tahu, yang lebih bagus bacaan Al-Qur'an. Jelas ya di sini? Ya. Kemudian ketika Anda nanti menjadi seorang imam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif, fa inna minhum ad-dha'ifa was-saqima wal-kabira, wa idza shalla ahadukum bi nafsihi falyutawwil ma syaa."
Apa maksudnya? Artinya kata Rasulullah SAW, apabila kalian sholat, ya, artinya jadi imam kepada manusia, fal yukhaffif, maka ringankanlah bacaannya. Entah-entah bacaannya fasih, bacaannya bagus, surat Yasin dibaca ya, jadi imam, kalau makmumnya pada kabur. Nah, ini nggak boleh. Fal yukhaffif, maka ringankanlah. Apa maksud diringankan? Bacaannya ya secukupnya. Melihat kondisi makmum, kalau banyak orang tua, ya bacaannya yang pendek-pendek saja ya. Jangan yang panjang. Fal yukhaffif, ringankan. Supaya apa? Jamaah makmumnya tulus ikhlas ketika menjadi makmum. Maka sesungguhnya di antara mereka dhaif, ada orang yang lemah ya, ada orang yang sakit, ada orang lansia. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil. Dan apabila kalian sholat ya, sholat sendiri, falyutawwil, maka silahkan baca dipanjangkan. Mau surat Al-Baqarah boleh silahkan. Kalau sholat sendiri, masya sesuai keinginan kita. Tapi kalau kita jadi imam, ya, apalagi kalau di kampung banyak orang tua, ya, lansia, maka kita wajib, ya harus wajib, falyukhaffif, meringankan bacaan sholatnya. Supaya apa? Supaya yang jadi makmum lagi-lagi ikhlas, tulus, tidak ngegerunak kalau bahasa kita. Tapi kalau panjang, ada kalau yang manten sampai pisah sendiri, sholat sendiri gitu. Tapi kita harus peringatkan. Nah, ini contoh teks Arabnya ya, supaya tahu. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, naik mimbar, kemudian azan ya, setelah azan selesai, kemudian kalian baca Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, boleh. Kemudian ini yang wajibnya nih, alhamdulillahnya ini. Ini alhamdulillahnya ini wajib dibaca ya. Wajib dibaca. Kenapa? Karena termasuk rukun. Kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Ini mah tidak wajib ya, hanya sunnah saja. Mana yang kedua? Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Nah, ini rukun, alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ini termasuk rukun. Kemudian yang ketiga, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ini ketiga, ini dua-duanya wajib dibaca, baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Kemudian kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, setelah itu saya akan baca ayat Al-Qur'an yang akan kita bahas. Misalnya teman-teman yang paling dikuasai tentang sholat, silakan ayat tentang sholat ya. Wa qimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kemudian kalau ayatnya ayat tentang ilmu, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau ayat tentang mengikuti jejak Rasulullah, akhlak Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ayat syukur misalnya wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil alim. Silakan satu ayat dibahas. Anda harus tahu misalnya asbabun nuzulnya bagaimana. Kemudian penjelasan tafsirnya seperti apa. Sekarang sudah canggih ya. Anda tanya di ustaz-ustaz di tempat tinggal kalian, itu lebih bagus. Jangan ambil contoh dari Google ya. Kenapa? Biasanya shuttle-nya masih acak-acakan. Mending kalau sekedar shuttle ada yang tertinggal rukun khutbahnya ya. Sehingga nanti praktek minggu satu-satu belajar ya. Silakan dibaca, syukur-syukur dihafal.
supaya kalian nanti menjadi mubaligh yang pintar, cerdas dan bermanfaat untuk umat ya. Nah setelah tadi ya, setelah kita menjelaskan materi ya, materi apa yang paling kita bisa, yang paling kita mampu, paling kita kuasai, kemudian setelah itu ditutup, bukan ditutup dengan doa, artinya kita akan melanjutkan ke khutbah kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Duduk ya. Nah setelah duduk baca istighfar, baca sholawat, maka lanjut baca seperti ini lagi. Tapi usahakan teknik diganti. Kalau ini alhamdulillahilladzi khalaqal, gantilah misalnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab. Pokoknya teks khutbah pertama dan teks khutbah kedua itu bacaannya berbeda. Supaya apa? Supaya terlihat profesional. Baca ini lagi boleh nggak? Boleh ya, selama rukunnya terpenuhi, tapi kelihatannya nggak profesional. Maka teman-teman ketika baca teks khutbah pertama dan khutbah kedua harus berbeda ya, supaya terlihat profesional. Baik, itu saja yang saya bisa lama-lama karena ini hanya sekedar praktik menjadi seorang khotib ya. Kalian sudah baca syarat dan rukunnya, kemudian apa saja di rukun khutbah itu, kemudian rukun khutbah pertama apa saja, rukun khutbah kedua apa saja. Nanti pekan depan silahkan searching ya di Google sambil tanya-tanya ke orang yang sering khutbah, nanti praktek maju satu-satu. Nanti setelah selesai belajar khutbah, nanti belajar isi pengajian. Nanti boleh tak ajak sama Bapak ya. Kebetulan saya sekarang ada 12 majelis taklim yang saya bina ya. Jadi nanti Anda teman-teman semua lihat bagaimana cara Bapak mengajarkan, menyampaikan materi tentang dakwah ya. Nanti kalau sudah kelihatannya bagus, boleh mengganti sementara. Ini boleh ibu-ibu, boleh tetet, boleh nong-nong, boleh bapak-bapak ini ya. Tapi kalau khotib wajib laki-laki. Dan tetap semuanya harus belajar supaya bisa ya. Itu saja dari media yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan katsiran. Ingat pekan depan bahwa teksnya praktik langsung ya. Bukan teori-teori lagi. Teori masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau praktik masuk telinga kanan, masuk ke hati, masuk ke otak. Jadi kalian lebih mantap, lebih bisa. Okay, thank you very much for your attention. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.